Itu pada saat itu tuh emang posisi kasur udah digulung, baju almarhumah juga udah dibuntelin ya, ditaruh di atas tek. Itu jam 10 malam Kak, dari bawah ada yang gedor, buk buk buk. Itu korinnya Mbah Huyut. Oke, aku bilang nggak apa-apa, karena dijelasin kalau 7 hari masih ada di rumah, nggak apa-apa, cuma pengen nengok cicit-cicitnya, katanya gitu kan. Oke, kegeser, bruk, kasur. Oh nggak apa-apa lagi, kata mamaku nggak apa-apa. Sampai bilang komunikasi lah ya, yang bisa ngusir saya nggak ada. Kalian yang harus pergi. Rumah kosong selama 4 hari atau 5 hari. Pas di Jawa, selang 4 atau 5 hari mbakku di Jawa, pulang lah kan ke rumah, bawa ustadz, bukan ustadz sih, kuncen Kak sebutannya kalau kata orang Jawa ya. Pas kayak gitu tuh kuncen nanya, nama kamu siapa? Terus saya sautin lah, Zulfa Pak. Oh kamu yang kesayangan Mbah Huyut ya? Digituin. Kok tahu gitu? Iya kenapa? Nggak apa-apa. Dia ini nggak mau jauh-jauh dari kamu. Siapa Pak yang nggak mau jauh-jauh dari saya? Ini yang sekarang ada di sini. Saya ngomong, kamu kalau mau ikut saya ikut aja. Cuma jangan iseng. Dan akhirnya bener Kak ikut. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Ketlok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo. Siapa namanya nih Kak? Saya Zulfa. Oke Kak Zulfa. Tinggal di mana nih Kak? Saya dari Bekasi Kak, dari Tambun. Oh Tambun. Jauh ya. Oh jauh ya. Subhanallah. Kita terima kasih Kak Zulfa ya nyempetin waktunya nih. Siap. Tadi gimana perjalanan macet gak di tol? Lumayan sih Kak, lumayan yang ya. harus estimasi 1,5 jam kan, jadi 2 jam mungkin karena Macet. padat merayap aja. Jakarta kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Bukan Jakarta. Sekali lagi terima kasih ya Kak Zulfa ya nyempetin Siap. waktunya. Tahun berapa nih kejadiannya Kak? Sekitar tahun 2011 apa 2012 lah Kak. Oke, berarti kisaran udah 15 tahun yang lalu. Lama lah. Iya, iya. Oke siap, tahan dulu Kak Zulfa. Gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Kak Zulfa, kisah pengalamannya nih Kak? Jadi gini Kak, ini bermula dari saya tinggal waktu itu di rumah nenek saya. Nenek saya tuh tinggal di daerah Bekasi Timur lah, Ya. Entah nama perumahannya lah ya. Nah posisi di perumahannya itu memang sepi Kak, karena zaman dulu tuh masih kali, sampai sekarang sih depannya tuh kali, masih banyak pepohonan kayak pohon nangka, pohon sukun gitu kan. Nah memang di rumah nenek saya ini kejadiannya banyak yang horor gitu. Karena memang gimana ya Kak, karena memang bekas peninggalan atau mungkin gimana ya, yang sengaja ditempatin atau dibeli gitu kan, karena dulunya tuh rawa gitu kan. Karena di depan, sampai sekarang tuh di depan rumah mbahku masih kali gitu. Pohon sukun yang bikin angker tuh ada 2 pohon, antara pohon sukun sama pohon nangka. Karena pohon sukunnya itu dia ada lonceng sapi yang sampai sekarang tuh nggak bisa dicabut loncengnya itu kan. Waktu itu saya kelas 2 SMP Kak, lagi tidur lah malam karena udah jam 11 jam 12 itu kejadiannya ya. Pokoknya di tengah malam banget deh. Itu saya tidur tuh, posisi tidur saya berdua sama kakak saya, satu ranjang. Dan satu ranjang lagi di sebelah itu uyut saya kan. Pas jam 11 apa jam 12 malam itu kebetulan tuh ada suara gentong. Gentongnya ukuran yang gak kecil, gentong yang besar. Itu diisi beras, beratnya kayak apa sih? Kalau tikus nggak mungkin dong ngejatuhin gentong segitu berat.
Brak. Dan itu nggak sekali, 2 kali didengar. Udah diperiksa sama saya dengan keberanian saya. Nggak ada yang jatuh. Apapun tuh nggak ada yang jatuh. Nah, baliklah saya ke tempat tidur kan. Posisi kakak saya, Uyut, dan 2 mbah saya tuh nggak ada yang denger apa-apa. Dengan santainya tidur aja kak. Nggak ada apa-apa tuh, tidur aja. Baliklah saya kan, tidur lagi sama kakak saya. Selimut 1 berdua kak, mau saya pakai, ditarik dong, pelan-pelan. Saya tarik lagi dia selimutnya. Wah saya pikir kakak saya kali, karena selimut 1 berdua kan, apa dia dingin apa gimana. Kok makin ketarik, saya bilang. Saya tengok kakak saya kok tidur, masih tidur loh. Oh, pikiran saya aja kali. Pas kayak gitu, pas saya tarik lagi, kakak saya teriak. Kan saya dipanggilnya Codot. Codot lah ya. Codot. Apaan sih Dot? Sakit banget kata dia. Kenapa? Aku bilang. Orang gak kenapa-napa, pengen tidur. Aku bilang gitu ya. Ini jempol kaki, jangan dipencet. Jempol kaki dipencet, coy. Aku bilang, oke, itu bukan gua. Kita tatap-tatapan nih berdua. Habis tatap-tatapan udah gak ada yang mau disalahin. Habis kayak gitu, udah kak. Itu, habis kayak gitu udah pagi lah ya. Pagi subuh. Ketemu subuh, mbahku sholat. Pas sholat tuh kayak ada yang gini kak. Gimana sih takutnya? Nenek-nenek disut-sutin kan. Manggil lah, Yul, kok iseng? Enggak mbah, baru bangun. Apa sih cempli ya katanya? Enggak, baru pada bangun. Posisi tuh Mbah Uyut juga namanya Uyut ya, udah rada pikun. Pergilah dia keluar dengan posisinya yang nggak salah. Karena kenapa? Karena dia takut disalahin juga sama mbahku ini. Nah, udah gitu kak, itu kalau nggak salah kejadiannya tuh hari Rabu. Ingat banget saya hari Rabu kan. Nggak lama habis kejadian itu, Mbah Uyutku sakit. Sakit. Yang namanya di umur ke 70 apa 80 lah dia. Oh udah tua ya? Udah tua. Kita maksud saya tuh kita lah ya cucu-cucunya. Apa cici-cicitnya tuh nggak pikir bakal mau ada kejadian aneh. Karena sakitnya dia, karena kita pikir tuh sakitnya dia memang sudah umur. Tapi ternyata enggak. Kakak tahu nggak sih orang zaman dulu tuh masih ada yang punya pegangan-pegangan pribadi. Pegangan apa nih maksudnya? Nggak tahu juga sih kak. Soalnya dalam meninggalnya itu maaf ya kak ya, susahnya itu kayak entah belum ada yang ikhlas. Kalau kata orang yang bisa atau ustadz harus dilepas. Katanya. Kayak wapak-wapak gitu pegangan maksudnya. Itu sebelum meninggal 2 atau 3 hari itu. Nenekku yang umur 70 tahun, itu dia minta Coca-Cola ukuran seliter. Tahu kan Coca-Cola panas banget loh kak. Diminum, habis. Telur rebus panas, makan. Nggak kepikiran loh kak. Saya di situ, saya, mama, nenek, sama Akung. Kalau kita manggil Akung orang Jawa ya. Pas besoknya tuh kak, habis kejadiannya minum Coca-Cola sama makan telur itu, besoknya sekitar pagi menjelang siang udah nggak ada. Siapa? Mbah Uyut. Innalillahi. Sudah nggak ada lah ya. Bingung kan? Gimana? Ya aku bilang gimana ini namanya orang udah nggak ada. Karena posisinya sayangnya cuma sama saya kak. Jadi kita bingung nungguin saya karena saya masih sekolah. Saya dikabarin pulanglah saya dari sekolah kan, dijemput. Nah habis kayak gitu, udah pemakaman, saya nggak ikut pemakaman, saya nggak ikut mandiinnya karena posisi masih perjalanan dari sekolah ke rumah mbah itu lumayan lah 20 menit. Karena kan itu harus segera dimakamin gitu loh kak, karena kan keluarga udah pada kumpul kan. Dimakamin sore, sekitar jam 3 atau setengah 4, jam 5 udah pada pulang lah. Titik mulainya di sini nih kak, sehabis maghrib. Tahlil kita kan. Nah habis tahlil itu, selesai tahlil tuh sekitar jam 8, jam 9 malam. Rumah dengan aura yang gak wajar. Gimana tuh awalnya? Awal itu gini kak, kita rembukan, kasarnya rembukan tuh kalau misalkan keluarga habis malam tahlil kumpul. Memang kebetulan gak ada yang tidur di kamar kak.
Kita tidur di luar, mama. Posisi yang tidur di luar itu saya, mama, adikku yang laki-laki, sama kakakku. Kalau bapakku bagian di ruangan depan, kan. Sama kak kejadiannya, ada yang gesek pagar. Pagar zaman dulu tuh pagar besi. Oke. Kring. Pakai apa? Pakai gergaji. Pakai gergaji besi. Pas kita, salah satu lah ada yang nengok, maksudnya dicek lah ya kak ya. Nggak ada. Itu jam berapa itu? Itu sekitar jam 2 malam. Oh. Jam 1 jam 2 malam kejadiannya. Tengah malam ya. Udah tengah malam kan, ngebangunin orang tidur kasarnya ya. Terus dibilang gini, kok iseng? Takutnya bukan masalah yang goib ya kak, takutnya maling. Oh iya. Karena kan digergaji kan, bener-bener itu digergaji kak, digergaji kayak gergaji besi. Oke, mama tidur lagi, lewat di samping. Pss, ceplak, suara kaki. Mama juga orangnya posisi isengan. Habis posisi isengan, tarik selimut mama, tarik kan selimut. Pasang lagi mama, tarik lagi. Udah kita baca-bacaan semuanya murotalan, baru nggak ada. Nah, pas paginya kak, itu kita bangun kan karena subuhan semuanya ya. Iya. Kita nggak ngomong sama Mbah Akung dan Mbah Huti, takutnya syok juga kan. Takutnya kenapa-napa karena udah tua juga. Kita cek pagar sebelum Mbah kan biasanya sholat tuh ke masjid kan. Sebelum Mbah sholat ke masjid kita lihat dulu nih. Pas dilihat ada bekasnya. Apa? Gesekan gergaji itu. Tapi pas dilihat malamnya tuh nggak ada. Tapi dengan posisi ada suaranya tapi nggak ada gesekannya. Dari situ oke, kita masih kasarnya masih positif thinking lah, pikiran kita ya, maksudnya nggak kemana-mana. Udah tahlil kedua nih kak, tahlil kedua aman, tahlil ketiga aman. Nah udah kan kalau kita kan tahlilan cuma tahlil pertama, kedua, ketiga sama ke-7. Zaman dulu tuh belum ada inilah ya, apa sih kasarnya kayak mic bluetooth tuh belum ada, kayak speaker bluetooth belum ada ya, jadi kita nyetel murotal tuh pakai kaset, tahu kan, radio. Oke, tahun berapa itu kak? Itu tahun 2012 kak, 2011-2012. Itu masih pakai kaset kan posisi. Jadi tuh finalinya pas tahlilan ketiga kak. Sehabis tahlilan tuh. Kan kalau orang kita lah ya, mungkin semua sih tahlilan itu di hari pertama, hari kedua dan hari ketiga aja gitu kak. Nah ketemu lagi tahlilan ke-7 sama 40 hari dan 1000 hari. Oh yang ke-4, ke-5, ke-6 yang enggak? Enggak. Oh, berarti enggak semuanya, ada yang beda. Ada yang beda ya? Iya, ada yang enggak juga. Pas hari keempatnya ini kak, kan kita lagi nggak tahlil lah ya. Nyetel radio murotal, nyetel ayat kursi kak. Karena menurut kita gantinya tahlilan lah ya, kita nyetel murotal gitu kan. Pas kita nyetel murotal itu ada yang matiin kak, baru Allahu la ilaha illallah cetek mati. Oh kita pikir kasetnya kan, puter lah, jam dulu diputer gitu kan. Masukin lagi, Allahu la ilaha cetek. Itu selama 4 kali. Oke dimatiin lah. Akhirnya kita tidur jam 8, jam 9. Karena masih sore juga ya, kita maksain tidur sore. Itu malamnya kak, astagfirullahaladzim. Tahu tempat tidur zaman dulu nggak? Oke. Tempat tidur zaman dulu itu dipan. Yang masih dipan, yang masih pakai papan-papan sama triplek. Oh iya tahu. Nah, itu pada saat itu tuh emang posisi kasur tuh udah digulung. Kasur udah digulung, baju almarhumah juga udah dibuntelin ya. Ditaruh di atas di atas kasur. Itu jam 10 malam kak. Dari bawah ada yang gedor. Buk. Dan ini dan itu nggak saya doang yang lihat. Semua. Buntelan, tahu buntelannya dipukul itu terbang loh kak. Oh. Mental. Dan itu nyata. Mental, bener-bener mental. Nggak yang cuma bunyi duk. Oh tidak. Udah kita nyoba tidur, dipeluk kan. Nggak apa-apa. Itu korinnya Mbah Wuyut. Oke, aku bilang nggak apa-apa. Karena dijelasin kalau 7 hari masih ada di rumah. Nggak apa-apa, cuma pengen nengok cicit-cicitnya, katanya gitu kan. Oke, kegeser, bruk, kasur. Oh nggak apa-apa lagi, kata mamaku nggak apa-apa. Mbah jangan ganggu ya, katanya. Udah tidurlah kita kak. Abis kayak gitu dengan posisi yang kita nangis, kayak apa tahu karena saking ketakutannya.
Udah tidur. Pas malamnya baru buk 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 buk. Kenceng Kak, makin kenceng itu Kak. Suara apaan tuh? Dipannya. Oh, yang Tempat tadi tidur. lagi. Dengan posisi buntelan yang tadinya ada di atas ranjang pindah ke kolong ranjang. Dipindahin lagi dong sama mbahku. Udah taruh lagi sini aja, punya Mbak Mimi. Kita manggilnya Mimi kan ya. Punya Mbak Mimi. Oke, ditaruh, jatuh lagi. Saking keselnya Mbah Hakung aku ngomong, ya udah seterah. Mau kamu letakin di mana juga seterah. Capek saya ngulanginnya. Digituin. Karena saking capeknya. Mungkin abis disautin kayak gitu setannya pergi kali ya, apa gimana, kita tidur sampai pagi. Nah itu hari keempat ya Kak ya. Kelima keenam aman. 7 hari kumat lagi. 7 hari. Kita habis tahlil nih Kak nih ceritanya. Sesudah tahlilan jam 8 jam 9 kita nyoba tidur sore lah ya. Nah jam 11 jam 12 tuh kebelet kencing lah ya. Aku minta anterin kakakku. Kan minta anterin kencing kan. Kak anterin dong. Takut banget aku bilang ya, iseng. Apaan sih kata kakakku kayak gitu. Tapi akhirnya ya dengan yang apa sih seorang kakak gimana sih dianterin lah kita kan. Aku masuk berdua kakak ke kamar mandi. Jadi posisi kamar mandi ini kuncinya luar dalam Kak. Selotannya. Dikunci kan dari luar ada yang ngunci. Ada yang ngunci. Ada yang ngunci. Tapi posisi kakakku di dalam bareng aku. Posisi orang-orang rumah udah pada tidur. Akhirnya kamar mandiku kan pintunya seng. Gedor kenceng. Minta tolong kan. Pas ditolongin ternyata apa? Nggak dikunci Kak. Nggak dikunci? Nggak dikunci Kak ternyata. Ngebangunin orang satu rumah dong. Berisik katanya. Orang nggak kenapa-napa, pintu nggak ada yang ngunci. Kenapa gedor-gedor? Kayak nggak dipercaya Kak. Iseng banget. Nah pas hari ke-8 nih Kak. Karena menurut Mbah udah nggak enak suasana sama aura rumah. Itu aku denger tuh mau nyari orang pinter. Mungkin kalau lebih ke ustadz apa kiai ya. Karena bahasanya mau meruqyah kamar. Jam 12 habis zuhur itu datang sama mbahku, ustadz lah, pak ustadz lah ya. Diruqyah satu kamar, sholat lah kan kalau diruqyah kamarnya tuh sholat apa gimana dibaca-bacain gitu ya bekas almarhumah. Jatuh rambut, bukan jatuh lebih ke dari loteng, kita dulu punya loteng, jatuh Kak panjang semeter. Coba, itu tuh kita semua ngeliat Kak. Maksudnya jatuh atau turun? Turun. Pertama jatuh, segumpal rambut di lantai, dipegang. Bisa dong dipegang. Dan itu rata rambut, nyata banget rambut. Udah dimasukin lah ke plastik sama ustadznya ini, udah dibungkus. Turun, sepanjang semeter. Tapi nggak bisa diambil Kak, naik lagi. Dan itu udah berapa kali. Kakak mau tahu nggak bisa apa enggak? Nggak bisa diusir. Kata ustadznya gitu? Karena kenapa? Katanya peninggalan di situ. Apa? Peninggalan di situ yang udah ngejaga di situ. Sampai bilang komunikasi lah ya. Yang bisa ngusir saya nggak ada. Kalian yang harus pergi. Itu bekas peninggalan maksudnya apaan teh kata ustadznya? Yang jagain di situ lebih lama. Udah ketanam di situ dia. Kamarin dan rumah itu. Udah biangnya Kak. Udah aku kalau cerita itu mau nangis takut karena udah pamit. Udah kayak gitu Kak. Menurut kita kan maksudnya udahlah ya. Kalau memang udah nggak bisa diusir nggak apa-apa. Cuma jangan iseng. Tapi ternyata enggak, benar-benar iseng. Setiap malam ada aja entah yang jalan, entah yang nangis, jatuhin barang itu pasti ada aja Kak. Nah. Udah lewat berapa hari, adekku yang laki-laki dari rumah datang ke rumah nenekku. Karena mau rolling lah, maksudnya mamaku mau pulang juga gitu ya. Pas adekku datang, mamaku pulang Kak, itu pagi jam 8 jam 9. Adekku mandi, yang laki-laki ke kamar mandi. Ngelihat, aku manggil mamaku Umi ya. Ngelihat Umiku, lah Umi katanya mau pulang. Diem aja, posisi dia ngadep ke rak piring. Tapi sedangkan mamaku tuh nggak ada Kak di rumah. Dan dia tahu mamaku izin pulang karena gantian, maksudnya jagain Mbak Huti kan di rumah itu.
Posisi Mbah Huti nggak ada, Mbah Akung juga nggak ada. Dia di rumah Mbah itu sendirian. Masuklah ke kamar mandi adikku kan kak, mikir, aduh, iya ya, mamaku Umi pulang gitu maksudnya kan. Ya, yang tadi siapa? Karena benar-benar itu menyerupai mama kita gitu, menyerupai Umi. Iya. Nggak lama Umi datang kan, karena ditelepon sama tetangga rumah Mbah. Kalau si namanya Zaki kan sejak ini ngelihat lu katanya gitu kan. Kayak udah buru-buru lah ke situ. Habis ke situ demam kak, panas banget badannya. Siapa yang demam? Adikku, Sawan. Sawan. Karena benar-benar mirip mamaku katanya. Cuma pasti tegur diem. Udah kejadian kayak gitu banyak banget. Demamnya kan, maksudnya demamnya tinggi juga gitu. Pas malamnya tuh kan papaku datang kak, karena posisi kita masih nginep lah di rumah Mbah ya. Karena kita jarang main handphone, karena nggak diajarin main handphone juga kan, pinjemlah ke papaku karena ngaji mumpung lah ya, pinjem handphone buat dengerin murotal atau musik-musik kayak gitu kan. Pas abis saya minjem handphone tuh sama papaku kan, kedenger gelas jatuh kak, kenceng banget, disamperin nggak ada. Maksudnya kita niat nyamperin itu pengen ngeliat takutnya beling atau gimana kan ya, tapi nggak ada yang pecah kak. Makanya dibilang ini apa yang jatuh, apa tetangga atau tikus, dan itu nggak ada. Udah kumpul lagi semua satu keluarga. Jadi posisi pas aku kumpul, mbakku kan biasa memang sholat malam ya. Itu kayak ada ngerangkang kak. Jadi posisi kamar tuh gini, ini lantai atas, cuma 2 tingkat, 1, 2, dan ini kamar mbakku. Jadi tuh merangkak kak, kelihatan dari kaca belakang mbah sholat. Makanya dia bilang ini apa, apalagi itu mbakku udah sempet pingsan yang perempuan karena saking takutnya lah ya. Udah akhirnya tidur, maksudnya kita kasih pengertian kalau itu tuh nggak ada apa-apa. Makanya udah sampai pagi kak, udah sampai pagi, udah siang, itu dalam sebulan itu nggak ada apa-apa. Maksudnya aman gitu lah ya, aman-aman aja. Nah pas mau 40 hari nih kak kejadiannya. Kejadian maksudnya bener-bener paling ini banget, paling serem banget. Itu pas abis tahlil 40 hari, mamaku tuh kesurupan. Kesurupan minta yang kayak almarhum Mbah Huyutku minta. Ini kesurupannya di malam itu? Atau? Di malam abis tahlil kak. Minta apa yang Mbah Huyutku minta waktu terakhir. Coca-Cola 1 liter dan 5 telur rebus panas. Dan dimakan sesuai yang almarhumah makan awalnya. Itu dikasih? Kasih. Karena memang ngamuk. Minta Coca-Cola, diminum habis tanpa nafas. Dan kita aja yang waras minum Coca-Cola itu panas banget loh kak. Oh gila, itu serem banget. Itu bener-bener panas. Telur rebus, minta yang panas, nggak mau yang adem. Bener-bener baru ngerebus gitu ya, ditungguin kak sama dia. Ditungguin, kita ngerebus 15-20 menit gitu, 15 menit lah ya. Ditungguin, kita kupasin, dikasih 5 telan. Nggak dikunyah lagi kak. Langsung ditelan? Telan. Baru sadar. Mamaku baru sadar, nanya lah, ada apaan? Nggak ada apa-apa, ada yang lapar katanya. Kata Mbah Akungku ada yang lapar. Dibacain gak mau keluar, lapar makanya dikasih makan, digituin kan. Tidur tuh, mungkin capek kali ya, habis nguras tenaga, tidur kak, mamaku diseret. Mamaku lagi tidur diseret kak, baru tidur, baru kita anterin buat tidur gitu, diseret, teriak-teriakan mamaku. Karena memang posisinya itu habis tahlil, kayak gimana ya, kesurupannya itu masih rame orang kak. Jadi kalau kasarnya kita lagi pada ngumpul, tetangga juga lagi pada kumpul kak. Rame, pas kesurupan rame, pas tidur juga posisi mamaku tidur itu masih rame kak. Udah, bukan tahlilan lagi kak, kita doa bareng-bareng rembukan satu rumah. Sama tetangga-tetangga yang tadinya baru selesai tahlil, kita berdoa bareng-bareng lagi. Karena memang iseng gitu setannya ya. Lagi tahlil bareng-bareng ada kali sekitar 20 orang tetangga ini kak. Itu jam berapa tuh mulai tahlilan lagi? Jam 11 kak, jam 11:30. Udah malam ya. Udah malam karena emang posisi kita abis tahlil
belum pada pulang. Ya bapak-bapak gimana sih ngobrol-ngobrol dulu. Karena mbahku ini kan bendahara RT. Jadinya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu. Nah lagi bincang-bincang itu kejadian yang mamaku kesurupan. Sampai ketarik kaki. Jadi rembuk lagi. Bacaan lagi. Pas lagi baca-bacaan itu Kak. Gelas di tengah-tengah kita lagi baca doa. Itu kan pasti orang-orang kalau ngaji dikasih minum lah ya. Pecah kebelah jadi 2. Nggak ada suara tapi kebelah. Kata ustadznya nggak usah berhenti, lanjutin aja. Mau sampai pagi juga nggak apa-apa. Tapi pas maksudnya lagi ngaji gitu kan ya, habis kejadian diomong kayak gitu tuh kayak ada yang teriak Kak, kenceng banget. Karena posisi rumah mbahku tuh ada lotengnya. Loteng buat naruh barang-barang gitu loh ya. Itu tuh kenceng Kak, teriak. Kayak gimana? Duk gitu kan. Duk kayak kepanasan, nggak apa-apa kata ustadznya. Terusin aja. Karena yang maksudnya yang denger tuh bukan 1-2 orang Kak. Jadi semua yang kajian ikut susulan tahlilan gitu ya, susulan pengajian itu tuh denger semua Kak. Makanya dibilang, udah nggak apa-apa terusin aja. Sampai dia capek, sampai pergi. Tapi bukannya pergi malah barang yang ada di loteng itu jatuh semua Kak. Apa tuh yang jatuh? Koper, posisi kasur lipat Mbah Huyutku jatuh, buntelan baju Mbah Huyut almarhumku jatuh, itu dari atas loteng dilemparin semua. Akhirnya dibenahin sama mamaku kan posisi tidur juga, jadi posisi mamaku tidur di sini, ini lemari, atas lemari itu loteng, jadi bentuknya gini. Kejatuhan, dibenahin sama mamaku, ditaruh ke dipan Mbah Huyut. Habis taruh dipan Mbah Huyut mungkin dia nggak terima ya, kebalik Kak, kasur kebalik, bener-bener kebalik. Dan gak ada yang kuat tahlilan, pulang. Takut. Karena saking isengnya, yang kesisa cuma ustadz sama mbahku doang buat nemenin. Nah, habis kayak gitu ngobrol-ngobrol lah sama mbahku aku kan. Ini gimana caranya, ini yang di sini juga nggak ada yang bisa ngatasin Pak. Terus katanya ini harus benar-benar manggil yang bisa. Manggil yang bisa, benar-benar manggil yang bisa. Karena di sini ada sarangnya. Mau tau nggak di mana? Di depan rumah mbahku. Yang tadi aku cerita masalah yang pertama tuh pohon sukun. Yang ada loncengnya. Karena itu mainannya dia Kak. Makanya nggak bisa dilepas. Sampai sekarang pun kita udah pernah manjat, nggak bisa. Dan itu benar-benar harus dibuang. Dan sampai sekarang tuh nggak bisa sampai sekarang ini. Ini kata ustadznya juga nggak bisa sama orang sembarangan. Atau ustadz-ustadz yang cuma ruqyah rumah atau ruqyah tuh nggak bisa Kak. Ini harus benar-benar ustadz yang benar-benar udah tinggi, maksudnya yang benar-benar udah fasih banget buat ngusir kayak gituan. Akhirnya mbah aku ngaku tuh inisiatif buat pulang ke Jawa tuh sekitar 3 hari apa 4 hari. Maksudnya buat nyari kuncen lah bahasanya ya. Kuncen buat ngusir yang ada di rumah ini. Jawa mana nih? Mbahku yang istimewa. Daerah istimewa. Daerah istimewa. Selang 5 hari mbahku di Jawa, karena rumah ini kosong Kak. Kita pada pulang ke rumah karena memang gak ada yang berani. Karena gesekannya tuh berat. Jadi pas mbahku ke Jawa hari pertama, kita pulang ke rumah. Rumahku kan lumayan lah, paling 20 menit ke rumah mbahku kan. Masih daerah Tambun. Itu gak ada, jadi rumah tuh kosong Kak. Rumah kosong selama 4 hari atau 5 hari. Pas di Jawa, selang 4 atau 5 hari mbahku di Jawa, pulang lah kan ke rumah. Bawa ustadz, bukan ustadz sih, kuncen Kak sebutannya kalau kata orang Jawa ya. Dengan pakaian khasnya dia sama belangkon di kepala. Berapa orang dia kesini? 1 Kak. Sendiri? Sendiri dia, dibawa sama mbahku kan. Tiba-tiba mbahku ini nelfon papaku juga, maksudnya buat dampingin apa gimana. Tapi saya yang kepo dengan seusia saya yang kayak gitu ikutlah saya ke rumah mbah saya lagi buat menyaksikan ini ada apa sih, bener apa enggak gitu kan ya. Karena saya juga peka orangnya sama yang kayak gituan kan. Ikut, papaku datang sama aku Kak, beserta mamaku lah ya, karena adik-adikku di rumah nggak ada yang boleh ikut. Jadi aku, mama, papa doang yang ikut ke rumah mbahku ini. Itu mulai Kak, tanggal 16 baru datang dia Kak. Tanggal 17 baru bertindak. Karena ngelihat sikon dulu nih gesekannya kayak apa nih kencengnya Kak. Nah pas gesekannya udah ketahuan, dia rasain udah gak enak, baru besok malamnya dia itu
ngerjain gitu Kak. Gimana tuh Kak proses ngerjainnya? Kita kalau prosesnya kita nggak tahu lah ya. Dia kan di kamar sendiri, baru pas mau meruqyah tempat apa mau kasarnya ngebersihin tempatnya lah gitu ya. Baru aku tahu. Jadi kan posisi kamar itu nggak ada pintunya Kak. Jadi kita ngelihat dari depan kayak gini nih. Cuma minta satu dia. Apa? Pak ada beras nggak? Beras putih. Dikasih lah sama mbahku beras segenggam, nggak banyak kok, segenggam doang. Habis minta beras segenggam, ditaruh di kendi, ditaruh di pojok sudut ruangan. Aku liatin, apa dalam hatiku setannya lapar atau kayak gimana kan, bingung juga beras buat apa. Terus aku nanya emang buat apa sih? Nggak usah banyak tanya, liatin aja kata mbakku kayak gitu ya. Yaudah akhirnya aku nggak ngeliat, tapi aku kayak ngintip gitu kan Kak. Pas ngintip itu kendi yang tadi berisi berat tuh pecah Kak, ampar-amparan. Itu nggak tahu kenapa itu ampar-amparan. Pecah sendiri atau gimana? Pecah sendiri ampar-amparan karena posisinya dia duduk, posisi kuncinya itu duduk sila, maksudnya doa gitu wiritan. Kendinya itu di pojok sudut, bener-bener di sudut ruangan itu pecah. Dengan beras yang isinya telur busuk. Telur busuk? Beras yang isinya telur busuk di kendi itu Kak. Itu kata kuncinya tanda dia tuh nggak terima kalau mau diusir. Kecuali dia punya rumah yang lebih bagus, yang lebih nyaman dia tinggalin. Karena benar-benar di situ tuh nyaman katanya. Apalagi ada kaca peninggalan saya di sini. Saya nggak ngerti, orang-orang rumah saya juga nggak ngerti kaca yang mana Kak. Karena itu yang disampaikan kuncinya. Udah lewat, kita hari kedua lah ya Kak. Maksudnya masih berusaha lah ya. Hari kedua abis asar itu melakukan ritual lagi lah, maksudnya buat ngusir gitu ya, negosiasi lah. Mintalah beras lagi segenggam nih. Beras segenggam, ditaruh lagi, pecah lagi. Sama telur juga. Sampai 4 hari Kak ngelakuin ritual kayak gitu pecah. Keluar telur lagi? Telur busuk lagi. Itu telur ditaruhin atau emang tiba-tiba muncul? Tiba-tiba muncul. Nggak ada kerangkang telurnya juga Kak. Jadi posisi kunciannya itu dia minta cuma segenggam beras. Ditaruh di kendi, ditaruh di pojok, dan dia sila gitu, wiritan lah ya apa, doa-doa. Itu kalau misalkan dia nggak terima tuh kendinya pecah, dalamnya tuh udah telur busuknya Kak. Jadi nggak ada cangkangnya? Nggak ada. Cuma isinya telur aja? Isi telur, telurnya tuh udah gimana sih, bau, hitam gitu loh. Bener-bener ngebauin ruangan banget. Tapi keluar tuh nggak kebau, cuma satu ruangan itu doang yang bau. Pas hari kelima, dengan negosiasi yang baru, pakai, maaf ya Kak kalau kata orang sini, sajen ya. Pakai sajen, ngeluarin sajen, segala macam sajen yang ada dikeluarin kayak kopi, kembang, menyan, kelapa. Itu tuh disediain semua Kak. Bener-bener yang gak masuk di akal lah menurut kita lah ya, nyediain kayak gitu. Tapi berhasil. Berhasilnya tuh gini Kak. Dia sama minta metode beras. Beras dimasukin dalam kendi, itu beras putih loh. Pecah, tek, kendinya. Berasnya jadi kuning. Pas jadi kuning itu berasnya, dia ngomong, kuncin ini ngomong dengan bahasa yang lumayan kenceng. Emang maunya dipindahinnya kemana? Terus jatuh, tuk, rambut segumpalan. Katanya tanda persetujuan mau dipindahin kemananya seterah gitu kalau kata kuncinya ya. Akhirnya nggak jauh lah dari rumah mbahku itu ada salah satu rumah kosong Kak. Jadi ini rumah mbahku depan kali, nyebrang kali sedikit aja. Paling jaraknya kalau nyebrang kali ya cuma 10 meter apa 15 meter lah. Dibuang ke situ Kak. Jadi beras yang kuning tadi, bekas kendi yang pecah kan berasnya warna kuning kan. Diambil berasnya, disimpan di kayak kain kafan gitu Kak. Dipindahin ke rumah, disebar ke rumah kosong. Oh, rumah kosong. Rumah kosong karena dia minta pindahinnya ke situ katanya. Yang nggak jauh. Mau tahu nggak gara-gara apa biar dipindahin ke jauh? Apa? Pengen ngelihat saya. Maksudnya? Pengen ngelihat saya tumbuh besar. Jadi ini makhluk ini tuh seneng sama saya karena almarhumah uyut saya seneng sama saya. Jadi kenapa makhluk ini seneng sama saya? Posisi saya salah ya. Salahnya dulu tuh Mbak Uyut saya sering ngajak saya tuh main maghrib di satu pohon nangka depan rumah mbah saya. Makanya di situ dia seneng sama saya dan saya pun peka.
Karena saya orangnya peka gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang mistik yang ngajak ngobrol, saya sautin Kak. Sama seperti anak saya nih, ngelihat apa, dia nyautin Kak, walaupun orang lain gak ngelihat. Pas kayak gitu tuh Kunci nanya, nama kamu siapa? Terus saya sautin lah, Zulfa Pak. Oh kamu yang kesayangan Mbah Uyut ya? Digituin. Kok tahu gitu? Iya kenapa? Nggak apa-apa. Dia ini nggak mau jauh-jauh dari kamu. Siapa Pak yang nggak mau jauh-jauh dari saya? Ini yang sekarang ada di sini. Aku bilang, aduh, kok saya? Kenapa saya yang terpilih? Kan awalnya saya bilang Kuncin, bukan saya Pak. Kan Bapak yang ngomong dia ada di sini dari zaman dulu. Tapi enggak, kata Kuncinnya. Dia suka sama kamu karena almarhumah seneng sama kamu. Kamu tahu nggak dia tinggalnya di mana? Di depan. Tapat yang sering kamu mainin kalau mau maghrib. Pohon nangka Kak, depan rumah mbahku sampai ditebang. Makanya dia nggak bisa pulang dan minta cari rumah buat pulang. Maksudnya kayak diusir, nggak mau kan? Karena dia nyaman di situ karena ada saya. Akhirnya dia minta pindahin ke rumah kosong yang nggak jauh dari situ, supaya bisa tetap memantau saya katanya. Dengan sayanya yang masih polos, saya bilang, jangan ikutin saya. Saya masih pengen punya teman sebaya saya. Masih pengen normal. Dan mbahku bilang apa? Jangan, Mbak Uyut mah udah beda. Mimi kalau mau sayang, lihatnya dari atas aja. Jin korinnya juga udah gak ada. Digituin kata Mbah Kungku. Karena memang bukan jin korin, lebih tepatnya ke jin yang bener-bener iseng nyerupain dia doang. Gimana sih Kak? Kalau jin korin kan jin yang merekam jejak gitu ya. Jin yang menyerupai manusia yang sudah meninggal. Kalau ini mah enggak Kak. Kayak bener-bener iseng banget gitu loh. Terus? Nah habis kayak gitu dibuang kan. Dibuang ngambil beras yang tadi berbentuk warna putih, kuning itu kan. Pakai kain kafan tuh dibuang ke rumah kosong, sat gitu kan, maksudnya ditebar gitu. Habis ditebar tuh malamnya Kak, duk pintu kenceng. Ini di rumah mbah atau di rumah kakak? Di rumah mbah, di rumah mbahku. Karena kayak aku tinggal di rumah mbah Kak. Oh iya. Tahu nggak sih kaca tuh bukan kaca yang, tahu nggak kaca yang papan, tapi beling yang dibukanya begitu tuh. Iya. Itu kebuka sendiri, buka tutup, terus digedor-gedor, buka tutup, gedor-gedor. Kata Kuncennya, Pada masuknya ke kamar, ada yang mau pulang. ternyata dia nggak betah Kak di rumah yang baru, setannya. Jadi dia posisi maunya di rumah yang mbahku ini. Loh, kenapa nggak betah? Kan masih ada dia. Jadi saya nggak boleh tinggal di situ Kak. Makanya dibilang suruh masuk dulu ke kamar karena saya pengen diambil. Harus ikut. Nggak boleh, kasarnya nggak boleh tinggal di situ. Kalau misalkan dia pindah, saya pun harus di sana. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh pisah dari dia. Saya kira kata setannya itu ya, kata Kuncinya, dia kira dia dipindahin kamu juga ikut pindah. Ternyata enggak. Jadi dia malamnya itu marah, datang jam 10, gedor-gedor itu kok kencang banget tapi nggak ada orang. Makanya Kuncinya kan tidur di ruang depan tuh kan. Saya tidur di bekas tempat yang tadi duduk ya, sama mama saya sama kakak saya. Kita ke kamar, abis ke kamar, kan kamar nggak ada pintunya, hordeng dong, gimana sih? Saya dengerin. Zul dipanggil. Iya Pak deh, dia sono keluar dulu, ditemenin sama akung saya, Mbah Akung kan ya. Dia nggak mau, tetap mau di sini karena kamu masih di sini. Dia maunya dia pindah, kamu ikut pindah. Akhirnya gimana caranya nih biar maksudnya saya sama dia jadi pemutus Kak. Maksudnya diputus biar nggak ada apa-apa lagi, karena saya nggak kenal dia, ya nggak mungkin lah saya kenal setan kan. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Intinya dia tahu saya kesayangan almarhum Uyut saya. Udah kayak gitu, itu tiba-tiba air Kak rembes. Gimana sih kalau nggak kencang, cuma rembes. Dari mana? Dari bawah lantai. Dari tempat Kuncinya itu duduk. Kok nangis gitu? Nggak usah nangis. Dia anak orang, bukan anak kamu. Nggak usah ditangisin. Yang nangis siapa? Setannya katanya. Jadi dia tetap pengen tinggal di situ sama saya. Udah nggak ketemu, titik terangnya tuh nggak ketemu.
Tapi dia tetap pengen tinggal di situ. Kata kuncinya, kamu pindah dulu dengan ngomong yang keras gitu. Kamu pindah dulu. Urusan dia mau ikut apa enggak itu urusan dia. Ini anak manusia, bukan anak kamu. Oke. Akhirnya malah udah selesai itu Kak, ceritanya udah selesai kan. Itu malamnya pas tidur itu genteng itu kayak dilemparin pasir. Banyak dilempar pasir. Udah kata kuncinya jangan ada yang melek. Kan dia kan kalau dia bergadang Kak. Kayak ngelihat sikon gitu kan. Akhirnya jangan ada yang melek ya di gini nih. Tek gitu kan di hordeng gitu ya. Apa tembok. Apapun yang denger jangan ada yang melek. Dengar suara percikan kayak batu dilemparin gitu kan di genteng. Dengar suara orang nyapu, jangan ada yang melek pokoknya. Kalau ada yang melek sakit. Ini mata gimana sih kan kalau kita dilarang itu kayak semakin pengen gitu kan. Kayak penasaran. Penasaran. Kenapa sih gue gak boleh melek gitu ya? Melek lah saya. Sakit Kak jam 5 pagi. Sakit apa? Panas tinggi, ngigo yang gak sudah-sudah. Sampai kesurupan, pengen ikut bahasanya. Kayak gimana sih kayak anak yang kehilangan orang tuanya Kak. Pengen ikut. Akhirnya udah sadar ya. Ditanya lah sama kuncinya kan. Kan udah Pak dia bilang, jangan melek, dengar suara apa jangan melek. Terus kuncinya cuma bilang, kalau kamu melek bener kan sakit. Karena itu bukan suara orang nyapu yang sesungguhnya. Itu suara rambut kuntilanak yang kena lantai, nyapu lantai. Memang suaranya kayak orang nyapu. Dan aku baru tahu. Dan sampai sekarang pun kayak gitu. Anak-anakku kalau dengar suara orang nyapu nggak boleh melek. Karena itu pasti Kak. Jadi kuntilanak rambutnya panjang tuh. Dia jalan itu rambutnya menyapu lantai itu suaranya kayak orang nyapu. Gimana kalau orang nyapu pakai sapu lidi? Serak gitu ya. Nggak boleh. Makanya, aduh ini gimana caranya nih biar saya lepas kan? Sakit juga, pas sakit saya dibawa buat ke tabib. Disuruh putus, maksudnya kuncinya ini ngobrol sama tabibnya. Ini tabib atau dokter? Tabib, lebih ke ustadz juga lah, tapi dia nyebutnya tabib. Bapaknya orangnya maunya disebut tabib. Mungkin pengobatan tradisional kali ya? Jadi kayak udah diomongin lah sama kuncinya ini kalau ini anak ada yang pengen. Dan yang ngewujudinnya ini, maksudnya jinnya ini, dia kayak aji mumpung karena ada yang meninggal, dalam posisinya meninggalnya ada pemakainya, jadinya dia aji mumpungin buat menyerupai orang ini gitu. Kayak jin korin gitu, tapi ini bukan jin korin Kak. Ini jin yang benar-benar menepati itu, tapi karena aji mumpung uyutku meninggal dalam keadaan kayak gitu, jadi menyerupai lah gitu. Makanya dibilang, ini nggak bisa Pak, ini harus ada ritual khusus katanya. Kalau nggak anaknya sendiri yang ngomong. Udah kejadian kayak gitu saya pulang ke rumah karena nggak ada hasil Kak, bener-bener nggak ada hasil. Saya pulang ke rumah lah. Habis saya pulang ke rumah, Mi, aku ngomong sama Mi, Mbak nggak mau kayak gini terus. Mbak capek. Kalau setan mau pergi aja. Bahkan bukan anak setan, Mbak kayak gitu kan. Akhirnya saya tuh nggak di situ Kak. Saya out dari rumah mbahku, padahal posisi saya sekolah dari situ. Out itu pergi? Cabut saya tinggal sama mama saya akhirnya. Saya karena posisi saya dari kecil kan sama mbah saya, sama uyut saya kan. Akhirnya saya pindah ke rumah mama saya seminggu saya nggak sekolah. Karena trauma, takut gitu ya. Maksudnya takutnya tuh nggak gimana-gimana Kak. Takutnya tuh takut bahasa dipengenin gimana sih, pengen dibawa gitu takut. Udah kejadian kayak gitu, akhirnya saya punya mental yang kuat. Saya ke rumah mbah saya. Saya ngomong jam sebelum maghrib kayaknya 5:30 jam 5 saya ngomong di depan rumah kosong yang buat buang dia. Kamu kalau mau ikut saya ikut aja. Cuma jangan iseng. Ngomong begitu? Saya gituin. Saya nggak suka yang iseng. Teman-teman saya banyak tapi saya nggak ada yang iseng. Kalau mau ikut aja. Dan akhirnya bener Kak ikut. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sosok apa itu Kak? Dibilang nenek-nenek bukan, dibilang kuntilanak bukan. Tapi dia parubaya. Parubaya. Tapi dia jahil. Aduh. Oke. Dia berdua Kak. Itu nggak coba untuk diusir? Enggak. Karena dia nggak mau Kak, percuma. Oh. Jadi di posisi ikut saya sekarang, ini udah lama tahun kalau kata kasarnya gini Kak. Nggak apa-apa ikut cuma jangan iseng. Tapi udah jarang nampakin. Tapi kalau misalkan saya mau ada apa-apa, pasti kuat Kak.
Entah mau ada apa. Sampai ke anak-anak saya. Anak saya yang pertama punya pegangan. Iya, iya. Anak umur 10 tahun. Dia manggilnya kakak. Nomor 2, anak-anak kecil katanya teman-teman. Tadi aja anaknya kakak ngomong kalau studio banyak anak kecil ya. Langsung merinding saya tadi. Iya. Tadi umur berapa tadi kak? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kita kaget. Di sini kok banyak anak kecil kata dia. Mi banyak temen, enggak? Mi banyak temen ya? Iya banyak temen. Nono berisik ya. Iya. Ini ngeliat studio. Wah ada, tahu nggak dia ngomongnya? Dia nggak takut, dia cuma ngomong gini. Wah ada ihi anak. Ihi anak itu bahasanya dia mungkin nggak bisa ngomong kuntilanak. Kuntilanak. Wah ada ihi anak. Itu sangat kecil. Kita yang di studio jadi kayak beneran dede ini. Dia sudah kabur langsung. Iya, tapi dia tuh nggak takut. Tapi kalau misalkan yang bener-bener kan kalau hantu itu ada 2 kak. Okay. Dia ngewujudin dirinya sendiri dengan nampaknya yang hancur, atau dia mewujudin dengan dirinya yang sebelum meninggal. Oh iya. Itu. Jadi anakku tuh keseringan dia melihat dengan yang bagus. Oh yang bagus. Jadi makanya dia happy aja. Dia merasa ngelihat teman-temannya sendiri. Jadinya ya fine aja kan dia. Pas abis dia ikut saya kan, mungkin kalau kata orang nggak wajar gitu ya. Masa setan diajak-ajak ikut gitu kan? Tapi kan ini kan kepribadian diri sendiri kak. Iya. Biar maksudnya biar nggak mencelakai orang atau biar nggak lebih iseng gitu. Kalau dia mau saya, ayo ikut saya. Cuma jangan ada tantangan apa-apa. Maksudnya jangan kayak iseng, jangan apa gitu ya. Saya nggak ngerti nih dia nyautin apa enggak. Intinya saya bilang kalau kamu mau ikut saya silakan. Cuma jangan iseng. Sama siapapun, maksudnya sama yang sering ketemu pun saya selalu bilang kayak gitu kak. Maksudnya biar nggak apa-apa ikut jagain gitulah ya. Kasarnya cuma jangan iseng. Pulang ke rumah mbah saya itu masih iseng kak. Masih iseng. Entah yang gelas jatuh, sapu jatuh. Terus saya selalu dengan rasa takut saya bilang, kan udah dibilang jangan iseng. Mbah tuh udah tua, malah iseng. Mbahku lagi sholat nih kak. Itu pas habis aku ngomong kayak gitu sapu jatuh, mbahku lagi sholat. Gitu-gitu lagi, keulang. Mbahku yang posisi sudah tua, dia sholat lagi Allahu Akbar kan. Naik ke kasur saking takutnya. Udah dong jangan iseng. Kalau iseng aku bilang pulang aja ke sono. Langsung kuncinya ngomong apa? Emang mau kamu diikutin dia? Dia banyak loh temennya. Waduh. Maksudnya gini loh kak, kuncinya ngomong sama itunya yang gak kelihatan. Kalau saya tuh punya temen yang asli gitu, bukan yang kasat mata. Emang kamu gak cemburu? Dia ini manusia, bukan golongan kamu. Maksudnya tuh kalau setan kan biasanya ada yang cemburu, ada yang enggak loh kak. Kalau kita punya temen yang asli dan kasat mata gitu ya. Padahal saya mah biarin aja sih gitu ya. Selagi nggak jahil, tapi ini beneran jahil kak. Jahil ya. Entah saya yang lagi tidur atau apa itu dibangunin. Cuma buat kayak gitu doang, ngedengerin dia kayak gitu doang. Nggak ngedengerin apa-apa lagi. Tapi sering munculin teh, pernah munculin gitu maksudnya? Sekali. Oh pernah sekali. Apa yang teh lihat? Si nenek cantik, aku nyebutnya. Dia nggak tua, nggak muda kayak Parubaya, cuma dia tinggi gede. Kalau kata orang kita mah Bangkok ya, cewek-cewek Bangkok gede tinggi gitu. Tapi cantik banget dia. Masih pakai kebaya dia cantik. Tapi kalau lagi wujud dia jelek, itu rambutnya panjang banget, muka dia hancur. Aduh. Gimana sih kalau setan ngewujudin aslinya? Aduh merinding. Sumpah merinding parah ya. Nah nih kak, si Kuncen ya yang dari Jawa Tengah itu yang datang ke rumah, kan dia sempet kayak ngusir lah, mindahin lah ya penghuni-penghuni yang ada di rumah, yang di kamar juga tuh. Nah, dia berapa minggu atau berapa bulan tinggal di situ teh? 3 minggu. Oh 3 minggu. Itu apa aja tuh yang dilakuin? Maksudnya setan apa aja yang kata dia yang ada di situ dan berhasil dipindahkan? Kalau untuk yang lain-lain sih banyak sebenarnya kak. Oke. Cuma nggak iseng. Ini cuma satu dominan doang yang Aji Mumpung tadi itu, ini yang iseng. Yang nyerupain itu ya. Itu doang. Kalau yang lain-lain nggak keusir karena memang di situ dia nggak iseng. Penghuni situlah memang. Kalau untuk Mbah Kangkung ya, Mbah Kakung yang cewek yang cowok ya, dia sendiri apa yang dirasain pas
si Kuncen datang ke situ? Kalau Mbah sih dia orangnya positif, orangnya yang positif, yang nggak terlalu mau ambil pusing dia kan. Jadinya ya udah kalau memang begini aja ya begini. Dia nggak yang horor, yang penakut, nggak. Mbah Akung itu orang yang tipe-tipe positif. Dia jalannya kayak gini ya jalanin. Waktunya diusir usir, kalau nggak mau diusir ya mau diapain gitu kalau Mbah Akung. Oke, dan berarti sampai sekarang nih kakak nih masih diinin lah ya, diikutin sama sosok itu ya. Oke, gila sih, merinding banget. Nih dedeknya tuh di belakang layar tuh, anak kakak Julpa. Di sini ada siapa, Dedek? Ada teman? Ada teman nggak? Ada apa? Dia lagi makan guys. Lagi makan, iya. Gila, merinding. Nah, sampai detik ini ya, Kak Julpa itu masih tinggal di rumah itu Kak, atau udah pindah? Enggak, Mbahku di Jawa sekarang. Oh, di Jawa. Jadi rumah itu dikosongin tapi nggak terbengkalai Kak. Cuma dikosongin aja. Nggak ditempatin? Enggak. Why? Kenapa? Takut? Karena mbahku juga sudah berumur, ikut anak-anaknya yang di Jawa. 2 anaknya yang di Jawa. Oh, dikosongin? Dikosongin. Sayang banget ya. Iya, aku juga nggak mau tinggal di situ. Iya sih. Mamaku juga nggak mau Kak. Historinya begitu ya. Takutnya, apalagi aku punya anak yang dominannya matanya kasat semua, maksudnya perasan. Jadi kita ngeri Kak. Aduh, nggak kebayang Sob. Tadi anak Kak Julpa datang ya ngomong ada temen yang kuntilanak lah, anak kecil lah dibilang. Ya umur 2 tahun setengah. Ya kita cengok aja gitu kan, terus tiba-tiba langsung kayak merinding. Wah, banyak teman-teman aku ya Mi katanya. Iya. Dedek, halo Dedek. Hai. Ihi anaknya di mana? Di mana anaknya? Ihi anak. Di mana? Di pojok. Teman-teman mana teman-teman? Aduh, merinding. Nah Dedek sini nih. Sini dipanggil ini omnya. nih ya. Kakak gak cantik. Dia menurut. Di mana tadi? Yang itu. Ihi anaknya Teman di mana? hihinya di mana? Hihinya. Di luar. Ada apa tadi di luar? Ada teman-teman apa? Anak apa? Ada setan apa? Sehat ya, sehat ya terus. Lagi imam. Oke Sob, baguskan nih kisah pengalaman yang dialami sama Kak Julpa ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya mungkin setiap tempat, setiap rumah, atau setiap kontrakan atau yang lain-lain lah. Mungkin ada penghuninya karena kita hidup berseberangan sama dia ya. Kadang ada yang iseng, ada yang nggak iseng. Nah yang iseng ini nih kadang yang bikin kita tuh kayak dak-dik-dik ya. Tapi intinya kita nggak usah takut lah. Allah menciptakan jin dan manusia gitu kan. Kita untuk berdampingan dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya intinya tetap selalu baca doa dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Dedek? Kak, makasih ya Kak ya. Oke, siap-siap. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.